Selamat sore juragan, jumpa lagi dengan kami dari alltutorial.net. Pada kesempatan kali ini kita dapat servisan iPhone X. Kasusnya adalah iPhone dinonaktifkan atau lupa masalah passcode. Kalau kita dapat servisan seperti ini, yang kita bayangkan langsung bagaimana cara menghapus iCloud-nya. Nah, untuk masalah iCloud ini bisa kita bypass seluler dengan catatan emailnya bukan email blokir. Dan bahkan ini bisa kita lakukan secara clean. Nanti kita akan jelaskan secara detail. Untuk melakukan bypass atau untuk melakukan clean iCloud, salah satu caranya adalah kita masuk ke DFU. Nah, supaya simple, ini usernya saya kasih tutorial bagaimana cara masuk DFU untuk iPhone X. Kemudian setelah itu, karena ini adalah service by online, saya dikasih Ultra Viewer, kemudian saya masuk untuk melakukan proses pada iPhone X ini. Dan ini masih dalam proses ya. Jadi ini sudah dalam proses, dia masih loading, ada logo Apple seperti itu, masih loading. Kemudian akhirnya alhamdulillah selesai dan ini berhasil ya. Dan kabar gembira bagi usernya, ini tidak hanya sekedar bypass, tapi ini bisa clean dan ini permanen, bebas update, bebas reset. Jadi ini kabar gembira bagi user saya karena bisa di clean, bebas update, bebas reset. Bagaimana cara melakukan hal ini? Langsung saja kita menuju ke PC-nya untuk melakukan clean iCloud-nya ya. Pertama-tama kita buka dulu TriUtool-nya. Kita tunggu saja dulu prosesnya, mohon sabar sejenak. Memang agak lama untuk membuka TriUtool-nya. Kita tunggu saja dulu, di sini masih loading. Setelah terbuka seperti ini, kita akan memberikan instruksi untuk masuk ke recovery mode. Tujuannya adalah supaya kita bisa mengintip spesifikasi ya dari iPhone tersebut, seperti kita bisa mengetahui SN, kemudian kita bisa mengetahui versi iOS-nya ya. Ini penting, versi iOS penting, SN juga penting. Nanti kita akan jelaskan pentingnya seperti apa. Nah, ini sudah masuk ke recovery mode. Nah, seperti ini SN-nya saya sensor karena privasi ya. iOS-nya versi 14,7. Oke, kemudian langkah selanjutnya kita akan membuka unlock tool ya. Kita akan membuka unlock tool terlebih dahulu. Kita tunggu saja dulu. Di sini masih proses membuka unlock tool-nya. Untuk akan-akan yang mungkin butuh request unlock tool, bisa kontak saya. Ada di deskripsi video di bawah ini ya, atau mau remote juga ada ya, kontaknya ada di deskripsi video di bawah ini. Oke, kemudian langkah selanjutnya kita klik login ya, kita klik login pada UT-nya ya untuk masuk ke menu. Kemudian kita tunggu saja dulu, di sini masih proses atau masih loading ya, masih proses atau masih loading. Ternyata ini kita akan gunakan ID saya aja. Kita akan masukkan ID alltutorial.net, kemudian kita masukkan passwordnya, kemudian kita klik login ya. Kita tunggu saja dulu, proses login pada unlock tool ini juga lumayan lama ya, karena tool ini lumayan berat kalau menurut saya ya. Kita tunggu saja dulu prosesnya, mohon sabar sejenak. Di sini masih proses masuk atau membuka unlock toolnya. Masih processing ya, kita tunggu saja dulu ya. Kemudian kita pilih Apple, lalu kita klik ini. Kemudian kita pilih Read iOS. Di sini tujuannya bukan untuk melihat iOS-nya, karena iOS sudah bisa kita lihat lewat TriUtool tadi. Tapi di sini saya tujuannya adalah untuk melihat modelnya. Dari model tersebut berarti kita harus download RAM disk dengan nama iPhone 10,3 D22AP. Oke, kemudian kita masuk ke TriUtool lagi, kita akan copy SN-nya. Kemudian setelah kita copy SN-nya, kita akan buka sebuah website untuk cek apakah ini FMI-nya on atau off. Kalau FMI-nya off, nah ini merupakan hal yang sangat menarik. Artinya kerjaannya jadi lebih cepat ya. Nah, benar, ternyata di sini FMI-nya adalah off, otomatis ini bisa kita clean-kan ya, tidak perlu di bypass maksudnya ya, tidak perlu di bypass. Oke, ini adalah file RAM disk ya yang saya omongkan tadi. Modelnya adalah iPhone 10,3 D22AP.
Ini saya sesuaikan dengan model yang tadi terbaca di unlock toolnya. Nah, file RAM disk ini nanti kita akan masukkan ke folder unlock tool, kemudian kita pilih data file, kemudian kita pilih Apple. Di sini kayaknya sudah ada. Oh, tapi bukan untuk iPhone X ya ini ya. Jadi kita akan bikin folder baru. Kita kasih nama IPX gitu aja ya. Kita kasih nama IPX. Nah, ini untuk menaruh file RAM disk yang kita download tadi. Nah, ini adalah file RAM disknya. Kita Ctrl X atau cut, kemudian setelah itu kita paste di IPX-nya. Kita paste di sini. Oke. Selanjutnya ini unlock toolnya akan saya close terlebih dahulu supaya apa? Supaya file RAM disk IPX atau folder IPX yang kita bikin tadi ini terbaca di unlock tool ya. Kalau tidak di close kemudian dibuka lagi tidak akan terbaca. Jadi harus di close dulu, kemudian kita masuk lagi ke unlock tool supaya apa? File RAM disk atau folder yang kita bikin tadi IPX-nya tadi ini terbaca oleh unlock toolnya ya. Kita tunggu saja dulu, di sini masih proses login. Kemudian kita pilih Apple, kemudian kita pilih ini. Setelah itu kita select RAM disk ya, kita cek. Nah, di sini sudah ada IPX. Kemudian setelah itu kita pilih PWNDFU ya. Jadi langkah selanjutnya kita pilih PWNDFU. Kita klik PWNDFU, kemudian kita klik uTool ya. Setelah itu kita tunggu saja dulu. Kita akan memberikan instruksi kepada yang punya HP atau punya iPhone X untuk masuk ke mode DFU ya. Kita tunggu saja dulu prosesnya. Karena ini percobaan pertama gagal, jadi ini saya ulang ya. Saya close unlock tool, kemudian saya buka lagi. Setelah terbuka seperti ini, saya memberikan instruksi kepada usernya untuk masuk ke DFU. Setelah itu kita klik Apple. Ya, kondisi HP sudah masuk DFU ini ya. Kita klik Apple, kemudian kita klik ini. Setelah itu kita klik ini ya. Lalu kita pilih uTool. Jadi ini saya ulang karena yang tadi itu gagal ya. Kita tunggu saja dulu. Nah, ini ada lib USB-K, USB device, itu artinya dia sudah masuk ke mode DFU. Nanti drivernya akan turun ya, akan turun. Kita akan cek nanti ya. Nah, ini ada prosesnya ya, ada prosesnya. Nah, di sana ada Apple Mobile Device USB driver, itu udah turun. Tapi kalau install 64 bit drivernya lama, cukup dicabut kemudian dicolok ya. Cabut colok, nggak usah diapa-apain, cukup cabut colok sampai install 64 bit driver oke. Setelah oke seperti ini, kita akan lanjut pilih select run disk ya. Jadi kita pilih IPX, kemudian kita lanjut klik boot RAM disknya ya. Kita lanjut klik boot RAM disknya. Nah, perlu diingat nanti kalau proses send file apa ya, nanti kelihatan ya. Nah, ini persiapan untuk menekan power dan volume bawah. Jadi sending EBSS image dan sending eBack image. Nah, ini harus ditahan volume bawah dan power ya,
supaya apa? Prosesnya bisa berlanjut ya, prosesnya bisa berlanjut karena terkadang ada saat proses sending IBSS angel mentah ini HP-nya menjadi nyala ya, supaya tidak nyala jadi tekan power dan volume bawah. Nah, kalau sudah selesai sending batch image, nah ini baru dilepas ya, baru dilepas. Kita tunggu saja dulu prosesnya ya. Agak-agak susah ini nama filenya. Nah, ini sudah berhasil boot RAM disknya. Kemudian setelah kita berhasil boot RAM disk, nggak ada salahnya kita backup passcode-nya ya. Untuk jaga-jaga aja ini kita backup passcode-nya. Kita tunggu saja dulu prosesnya. Mohon sabar sejenak ya. Di sini masih proses backup passcode ya. Tidak lama kok. Kita tunggu saja dulu. Nah, ini backup passcode-nya sudah selesai. Ini adalah file hasil backup-nya ya. Kemudian setelah kita berhasil melakukan backup passcode, langsung kita klik factory reset ya. Langsung kita klik factory reset. Kita tunggu saja dulu di sini proses masih mount system erase all, artinya ini sudah selesai. HP-nya akan terhapus ya, semua datanya akan terhapus. Nah, ini sudah selesai, kita tinggal nunggu loadingnya saja. Dia pasti akan masuk ke menu tanpa terkunci iCloud karena FMI-nya off ya. Kita cek ya, setelah kita tunggu beberapa saat dia sudah masuk ke menu, kita akan cek ya, kita akan cek. Di sini masih proses atau masih loading ya. Sebenarnya kalau kalau FMI-nya ini off, bisa sih langsung di restore, cuman kalau restore itu kan filenya gede, jadi saya pilih yang simple aja, metodenya seperti ini, tanpa restore, tanpa flash ya. Dan ini hasilnya adalah clean. Kita tunggu saja dulu di sana. Kita cek pulsa juga bisa oke ya. Ini sudah selesai. Saya kira masalah iPhone X, masalah lupa passcode atau iPhone dinonaktifkan kita cukupkan sekian. Sampai jumpa dengan tutorial selanjutnya.